Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Benny. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, subscribe ya, jangan lupa subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, mari kita lanjut ke videonya. Kali ini saya akan bahas agak berbeda dari topik-topik saya sebelumnya tentang teknologi. Yang kali ini saya bahas PSBB. Kenapa saya bahas PSBB? Belakangan grup WhatsApp saya, teman-teman saya, di Twitter, di Facebook saya baca PSBB ketat di Jakarta. Jadi kalau saya ketik PSBB Jakarta plus ketat, saya search itu banyak muncul artikelnya dari Kompas, Detik.com, dan lain-lainnya. Kumparan, bisnis. Nah, kalau klik PSBB Jakarta aja juga lumayan banyak. Di Twitter, Detik, Kompas, katadata.co.id. Ya, jadi kenapa sih ini heboh? Coba kita baca. Kali ini 10 September. Jadi ini beritanya baru ini. Jam 10 tadi ya. Nah, PSBB ketat lagi di Jakarta. Rem darurat memang harus ditarik. Judulnya begitu. Nah, kenapa sih PSBB di Jakarta mulai diketatin lagi? Kalau alasan yang saya baca ya, penarikan rem darurat ini bisa dibenarkan ketika indikasi penuhnya atau melebihi batas hunian rumah sakit. Jadi, sudah sangat bahaya, kata Diki dalam keterangan yang disampaikannya kepada Kompas.com. Jadi, menurut Pak Diki, sekarang sudah mendekati 90% dari kapasitas rumah sakit yang tersedia. Nah, bahkan ada videonya di sini, PSBB transisi dicabut mulai 14 September. Nah, jadi strategi-strategi yang pihak Jakarta lakukan untuk mengurangi pasien positif, salah satunya dengan memberlakukan kembali PSBB. Kemudian ada beberapa poin di sini. Ada banyak aktivitas yang diatur dalam PSBB ketat yang berlaku di ibu kota sekarang. Nomor 1, wajib bekerja dari rumah untuk beberapa kategori tertentu yang dikhususkan atau diwajibkan ya untuk bekerja dari rumah. Nah, kemudian bidang-bidang usaha yang diperbolehkan itu ada 11 bidang usaha yang masih diperbolehkan, yaitu perusahaan kesehatan, usaha bahan pangan, energi, telekomunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, sementara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dijabarkan tempat kerja yang dikecualikan dalam pembatasan selama penerapan PSBB yaitu kantor pemerintah, perusahaan komersil dan swasta, perusahaan industri dalam kewajibannya memenuhi protokol kesehatan tentunya. Nah, ini ada beberapa yang diizinkan. Nah, poin ketiga yang dikontrol itu dalam PSBB kali ini adalah penutupan tempat wisata. Nomor 4, reuni hingga kumpul keluarga itu dilarang. Nomor 5, transportasi umum dibatasi atau yang ganjil genap ditiadakan. Nomor 6, nomor 7-nya operasional tempat ibadah mungkin akan diatur. Gimananya mungkin nanti akan ada berita lebih lengkap. Nomor 8, usaha tempat makan. Nah, ini ada gambar 10 wilayah yang diterapkan PSBB hingga 13 April 2020. Ini banner lama ya di kompas.com. Nah, kemudian jadi inilah sekarang kalau tidak penting ya saya sarankan sih jangan terlalu sering keluar ya kalau nggak terlalu penting. Jadi mari kita sama-sama jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan benar-benar maksimal ya. Kalau keluar rumah
balik ke rumah itu ya cuci tangan, pakaian direndam, dan lakukan protokol kesehatan itu ya bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan dan sebagainya. Jadi untuk saat ini ya dapat kita lihat di kota-kota besar itu udah banyak sekali angka signifikan yang naik terkait dengan kasus positifnya COVID-19. Jadi sekali lagi mari kita jaga kesehatan kita, hindari bersentuhan dengan orang, hindari kerumunan, jaga kesehatan. Nah, kalau kita klik PSBB Jakarta itu ya kita ketik ya, itu bahkan tentang PSBB Jakarta yang bakal kembali seperti awal 5 jam lalu di detik.com. Beritanya kurang lebih sama, yang berhubungan karena angka kenaikan terlalu tinggi dan kapasitas rumah sakit sudah mencapai 90%, makanya inilah rem darurat yang harus kita tarik, kata Anies dalam pernyataannya. Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan harap jaga kesehatan masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga semua sehat selalu.